Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Alesya Firen dari SMP Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan guru pembimbing Ibu Rinda Oktovani, SPD. Pada kesempatan kali ini, Alesya akan membacakan buku Menjelajah Nusantara dengan Cerita Rakyat yang disusun oleh Amalia Soliha SPD dan diterbitkan oleh CV Teguh Karya. Kali ini Alesya akan membacakan cerita yang berjudul Si Penyumpit. Adakah teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini? Kalau belum, mari dengarkan Alesya bercerita. Si Penyumpit. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda di suatu daerah di Pulau Bangka yang sangat mahir menyumpit berbagai binatang buruan. Sumpitannya selalu mengenai sasaran. Oleh karena itu, masyarakat setempat memanggilnya si penyumpit. Selain mahir menyumpit, ia juga pandai mengobati berbagai macam penyakit. Bakat menyumpit dan mengobati itu ia peroleh dari ayahnya. Pada suatu hari, Pak Raje, kepala desa di kampung itu, meminta si penyumpit untuk mengusir kawanan babi hutan yang telah merusak tanaman padinya yang sedang berbuah. Dengan dalih bahwa sewaktu hidup orang tua si penyumpit pernah berhutang pada Pak Raje. Demi membayar hutang orang tuanya, si penyumpit rela bekerja pada Pak Raje. Keesokan harinya, si penyumpit datang ke ladang Pak Raje. Sesampainya di ladang, ia membakar kemenyan untuk memohon doa kepada dewa-dewa dan mentemau agar terlindung dari babi-babi hutan yang merusak ladang Pak Raje. Si penyumpit kemudian melakukan ronda untuk memeriksa seluruh sudut ladang hingga larut malam. Sudah 3 malam si penyumpit meronda, namun belum ada tanda-tanda yang mencurigakan. Meskipun situasi aman, si penyumpit tetap berjaga-jaga. Ketika memasuki malam ke-7, dari kejauhan tampak 7 kawanan babi sedang beriring-iringan masuk ke ladang. Satu persatu babi meloncati pagar batu yang dibuat oleh Pak Raje. Mengetahui hal itu, si penyumpit segera bersembunyi di balik pohon besar dengan anak panahnya yang siap menyumpit. Kawanan babi hutan tersebut mulai mengobrak-abrik seisi ladang Pak Raje. Seketika itu juga, pemuda itu mengangkat sumpitnya dengan pelan-pelan, lalu disumpitkannya ke arah babi yang paling dekat dengannya. Sumpitnya tepat mengenai sisi sebelah kiri salah satu babi itu. Sesaat kemudian, kawanan babi-babi itu tiba-tiba menghilang bersama dengan anak sumpitnya. Melihat peristiwa aneh itu, si penyumpit merasa penasaran. Keesokan harinya, si penyumpit menyusuri ceceran darah hingga ke tengah hutan. Sesampainya di hutan, ia menemukan sebuah gua yang dikelilingi semut belukar. Dengan hati-hati, pemuda itu memasuki gua tersebut.
Sesampainya di dalam, ia sangat terkejut. Tampak seorang putri tergeletak di atas pembaringan yang dikelilingi wanita-wanita cantik. Salah satu wanita itu adalah ibu sang putri. "Hai anak muda, engkau siapa? Dan ada apa engkau kesini?" tanya ibu sang putri dengan heran. "Saya si penyumpit. Saya datang ke sini untuk mencari anak sumpit saya yang hilang bersama salah satu ekor babi hutan," jawab si penyumpit dengan ramah. "Benda yang engkau cari ada pada putriku," jawab ibu sang putri. "Bagaimana bisa anak sumpitku ada pada putri bibi?" tanya si penyumpit dengan heran. "Ketahuilah anak muda, siluman babi yang kau sumpit kemarin adalah jelmaan putriku," jawab ibu sang putri. "Jadi kalian adalah babi jadi-jadian?" tanya si penyumpit dengan rasa heran sekali. "Benar anak muda," jawab ibu sang putri. "Kalau begitu saya minta maaf karena saya tidak mengetahuinya," jawab si penyumpit dengan rasa menyesal. "Benar anak muda," jawab ibu sang putri. "Kalau begitu saya minta maaf karena saya tidak mengetahuinya," jawab si penyumpit dengan rasa menyesal. "Sudahlah anak muda, yang penting sekarang adalah bagaimana cara menyembuhkan putriku dan melepaskan tancapan itu dari perutnya," kata ibu sang putri. "Baiklah, saya akan melepaskan anak sumpit itu dan mengobati luka anak bibi. Tolong saya dicarikan beberapa helai daun keramunting dan tumbuklah hingga halus," pinta si penyumpit. Untuk memenuhi permintaan itu, ibu sang putri segera memerintah beberapa dayangnya untuk mencarinya di sekitar gua. Beberapa lama kemudian, dayang-dayang tersebut sudah kembali dengan membawa daun yang dimaksud. Setelah yang diperlukan disiapkan, si penyumpit mendekati gadis itu, lalu membuka selimutnya. Tampaklah sebuah benda runcing yang menancap di perut sang putri, yang tidak lain adalah mata sumpit milik si penyumpit. Sambil mulutnya komat kamit membaca mantra, si penyumpit mencabut mata sumpit itu dari perut sang putri. Beberapa saat kemudian, luka sang putri sembuh dan tidak ada sama sekali bekas luka. "Sekarang putri bibi sudah sembuh. Izinkanlah saya kembali ke desa," pamit pemuda itu dengan sopan. "Baiklah anak muda, ini ada oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih kami karena engkau telah menyembuhkan putriku. Bungkusan ini berisi kunyit, buah nyato, dan daun simpur serta buah jerih. Tetapi bungkusan ini jangan dibuka di tengah jalan. Bukalah ketika engkau telah sampai di rumah," pesan ibu sang putri. "Baik bu," jawab si penyumpit itu lalu pergi meninggalkan gua. Setibanya di rumah, si penyumpit segera membuka bungkusan tersebut. Alangkah terkejutnya ia, karena isi bungkusan itu tidak seperti yang disebutkan ibu sang putri. Bungkusan itu ternyata berisi perhiasan berupa emas, berlian, dan intan permata. "Wow, berharga sekali benda ini," kata si penyumpit dengan rasa kagum. "Dengan ini, aku akan menjadi kaya raya," gumamnya dengan perasaan gembira. Keesokan harinya,
Si penyumpit pergi menjual semua barang-barang itu ke saudagar kaya di kampung mereka. Hasil penjualannya ia gunakan untuk membeli ladang yang sangat luas serta rumah dan untuk melunasi hutang pada Pak Raje. Sejak itu tersiarlah bahwa si penyumpit sekarang adalah orang yang kaya raya. Berita itu terdengar oleh Pak Raje. Pak Raje pun berniat untuk mengikuti jejak si penyumpit. Suatu hari, Pak Raje meminjam sumpit pemuda itu dan pergi berburu babi di ladang miliknya. Dalam perburuannya, ia berhasil menyumpit seekor babi. Setelah itu, ia mengikuti jejak dan menemukan babi hutan itu yang ternyata penjelmaan sang putri. Pak Raje berusaha menyembuhkan luka sang putri, namun tidak berhasil karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti si penyumpit. Akhirnya, ia diserang berpuluh-puluh babi hutan dengan penuh luka. Ia berjalan sempoyongan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Raje langsung tergeletak tidak sadarkan diri karena tidak tahan lagi menahan sakit itu. Putri sulung Pak Raje segera menyampaikan nasib malang yang dialami oleh ayahnya kepada si penyumpit. Si penyumpit segera ke rumah Pak Raje untuk menolongnya. Si penyumpit kemudian mengobati Pak Raje dengan 7 helai daun. Setelah itu, ia membakar kemenyan, lalu menyebut satu persatu anggota tubuh milik Pak Raje, seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Terakhir, ia menyebut nama Pak Raje. Ketika asap kemenyan mengepul, si penyumpit membacakan mantra. Tak lama kemudian, tampak jari tangan Pak Raje bergerak-gerak. Dengan pelan-pelan, ia mengusap-ngusap mata Pak Raje hingga 3 kali. Akhirnya, Pak Raje sadar dan sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Pak Raje insaf dan mengakui semua kesalahannya kepada si penyumpit. Terima kasih penyumpit, kamu telah menyembuhkan penyakitku. Aku minta maaf karena telah memaksamu menjaga ladangku. Untuk menembus kesalahanku, aku akan menikahkanmu kepada putri bungsuku dan memberikan jabatanku sebagai kepala desa kepadamu. Bersediakah kamu? Tanya Pak Raje. Terima kasih Pak Raje, dengan senang hati saya bersedia, jawab si penyumpit. Baiklah, kalau begitu berita gembira ini akan segera saya sampaikan kepada seluruh warga desa ini. Adakah teman-teman yang tahu kelanjutannya? 1 minggu kemudian, pernikahan si penyumpit dengan putri bungsu si Pak Raje berlangsung meriah. Berbagai macam seni tari ditampilkan. Di akhir acara, Pak Raje menyerahkan jabatannya sebagai kepala desa kepada menantunya yang sangat baik hati itu. Sepasang insan yang baru menjadi suami istri itu pun hidup bahagia. Warganya pun hidup tentram dan damai di bawah pemerintahan kepala desa baru, yaitu si penyumpit. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang Alesya bacakan adalah janganlah serakah, tamak, dan kikir. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.